Jadi ada sebuah tips penting buat sahabat semua. Jika nangka sudah mulai berbuah ya, cara menyiramnya itu orang pada umumnya kan hanya akarnya. Nah, itu masih kurang sangat sempurna. Jadi siramlah pohon nangka ini berikut sama buah-buahnya agar nanti memiliki kesegaran yang seperti ini. Nah, lalu kita harus dapat membedakan mana buah pejantan dan buah betina. Buah betina ini memiliki gagang yang lebih besar dan dia nanti yang akan dapat tumbuh besar dan sampai hingga matang. Dan harus difahami untuk buah betina yang tidak terjadi faktor perkawinan, seperti ini contohnya ya, maka dia nanti akan terjadi kelayuan dan kemudian akhirnya akan mati. Nah, untuk menghindari hal tersebut maka kita perlu mengambil dari buah pejantan seperti ini yang memiliki serbuk sari ya. Dalam melakukan penyayatan, usia yang paling cocok ketika kita melakukannya itu ketika pohon nangka sudah berusia 8 bulan. Nangka ini berbuah lebih cepat dari waktu yang saya perkirakan. Nah, ternyata semua itu ada rahasianya. Apalagi kalau para sahabat-sahabat semua menanam pohon nangka agar lekas segera berbuah. Nah, itu simak sampai selesai biar nanti tidak gagal paham. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah cara memilih bibit yang tepat. Untuk pohon nangka sendiri karena sulit untuk dicangkok, jadi yang dicari itu adalah bibit dari okulasi sambung pucuk. Lihat sahabat, ini batangnya baru memiliki batang sekian, ini udah berbuah selama 3 kali. Bahkan ini buahnya sampai di tanah-tanah. Lalu bibit seperti apa yang harus kita tanam agar nanti segera berbuah seperti ini? Jadi khusus buat nangka ya, kalau ini kelengkeng ya. Jadi nangka ini karena sulit untuk dicangkok, maka kalau memilih bibit di pertanian atau mungkin di tempat penjualan bibit itu cari yang memang bekas okulasi sambung pucuknya ini ada. Nah, itu otomatis tidak diragukan lagi dari kualitas bibit tersebut. Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah setelah menentukan bibit, itu lahan media tanam. Lihat sahabat, media tanamnya ya. Ini memiliki tingkat kegemburan juga kelembapan yang memadai. Jadi persiapkanlah lahan tanam yang memiliki tekstur gembur. Syukur-syukur diolah lahannya dulu dengan menggunakan kompos maupun pupuk kandang seperti ini. Ini saya menggunakan pupuk kandang kotoran ayam. Biasanya sehabis masa tanam, pohon ini berusia 3 hingga 4 bulan, itu tanah akan mengalami pemadatan seperti ini. Sahabat dapat saksikan ya, itu artinya dalam pengolahan komposnya itu kurang, jadi kita harus melakukan sistem penggemburan kembali seperti ini dengan maksud nanti kalau kita lakukan penimbunan kembali ya, pengurukan kembali itu agar mudah menyatu penguraian dari media yang akan kita tumpukan di sekitar areal atasnya. Lakukan penyiraman secara rutin, jadi dengan cara melihat kelembapan tekstur tanah. Lalu hal berikut yang harus diperhatikan adalah sahabat dapat lihat ini banyak sekali terdapat sayatan-sayatan ya. Ini bisa dilihat di sini. Ini cara menyayatnya ini dilakukan seperti ini ya. Nih, sobat dapat lihat bekas sayatannya sudah lumayan lama. Dan rahasianya agar nangka ini segera berbuah adalah dengan cara sistem melakukan adanya penyayatan. Dalam melakukan penyayatan, usia yang paling cocok ketika kita melakukannya itu ketika pohon nangka sudah berusia 8 bulan. Jika belum ada tanda-tanda pohon nangka kita ini sudah mulai memunculkan pembuahannya, maka segera lakukanlah penyayatan pada sekitar areal batangnya. Treatment tersebut ini juga berlaku untuk pohon nangka yang mungkin sudah lama sekali tidak berbuah atau mungkin pernah berbuah tapi lama sekali tidak kunjung berbuah kembali. Jadi bisa melakukan hal tersebut. Lalu tidak kalah penting, jangan menanam pohon nangka berhimpit-himpitan dengan pohon yang lain. Lalu kemudian dapat paparan sinar matahari yang cukup, itu akan lebih cepat mereproduksi dari keseluruhan yang dibutuhkan. Lakukan pruning ya, pemangkasan pada areal batang atas ini, cabang-cabang seperti ini yang sepertinya tidak memiliki prospek, ini kan nggak mungkin dia akan berbuah, maka kita harus melakukan sistem pruning yang seperti ini.
Jadi pucuk-pucuknya ini harus kita buang agar nanti dia akan berfokus terhadap pembuahannya. Jadi ada sebuah tips penting buat sahabat semua. Jika nangka sudah mulai berbuah ya, cara menyiramnya itu orang pada umumnya kan hanya akarnya. Nah, itu masih kurang sangat sempurna. Jadi siramlah pohon nangka ini berikut sama buah-buahnya agar nanti memiliki kesegaran yang seperti ini. Nah, manfaat menyiram pohon nangka hingga sampai pada buah dan daunnya itu selain untuk menutrisi, itu dapat menghindarkan dari serangan penyakit hama seperti kutu putih ataupun semut-semut, sehingga nanti akan dapat tercipta kesegaran yang demikian. Nah, lalu kita harus dapat membedakan mana buah pejantan dan buah betina. Buah betina ini memiliki gagang yang lebih besar dan dia nanti yang akan dapat tumbuh besar dan sampai hingga matang. Untuk buah betinanya ini kenapa dia besar? Karena terjadi satu faktor perkawinan antara buah jantan dan betina. Memahami buah pejantan itu memiliki gagang yang lebih kecil dan dia tidak bisa besar. Nanti setelah dia menjatuhkan serbuk sarinya ke areal dari buah betinanya, maka buah pejantan ini akan mengalami sebuah pembusukan. Nah, hal tersebut maka terjadilah satu perkawinan antara buah nangka pejantan dan betina sehingga dapat dia tumbuh betinanya itu sampai matang. Dan harus difahami untuk buah betina yang tidak terjadi faktor perkawinan, seperti ini contohnya ya, maka dia nanti akan terjadi kelayuan dan kemudian akhirnya akan mati. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka kita perlu mengambil dari buah pejantan seperti ini yang memiliki serbuk sari ya. Dia berwarna kuning, maka ini sebelum terjadi dia itu layu, maka kita harus menggesek-gesekkan seperti ini supaya nanti buah betinanya ini tidak mengalami gugur. Nah, saya rasa tutorial saya ini sudah sangat gamblang sekali ya. Kita jumpa pada konten bermanfaat selanjutnya. Semoga dari apa yang saya paparkan ini akan memiliki manfaat juga dampak positif bagi para pecinta tanaman nangka. Salam cinta tanaman.